Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari materi kuliah Teknologi Bahan Konstruksi untuk pertemuan 4 sampai 7 untuk kelas A. Total penanya ada 20 orang dengan jumlah soal sebanyak 78 soal. Nah, sebelum kita masuk dari pertanyaannya, saya akan mengomentari daripada pertanyaannya. Nah, ini banyak yang belum baca materinya dan banyak yang belum nonton videonya, tetapi memberikan pertanyaan. Nah, lucunya pertanyaannya itu sudah ada dalam materinya secara jelas, jadi tidak perlu muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jadi tidak semua pertanyaan saya jawab karena pertanyaannya itu sudah ada di dalam materinya. Karena belum membaca dari materinya sehingga muncul pertanyaan itu. Oke, saya mulai saja untuk pertanyaan pertama dari Andi Indra Gunawan. Pertanyaannya adalah, apakah air memiliki peranan penting dalam beton selain melarutkan beton? Nah, jawabannya, air juga dapat digunakan untuk kuring atau perawatan. Nah, untuk kuring sendiri dilakukan setelah 40 jam setelah pengecoran dan itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut setelah masa pengecoran selesai. Nah, itu tadi 48 jam. Bisa disiram, bisa diberikan karung goni yang basah terus diletakkan di atas daripada pengecoran kita dan lain-lain sebagainya. Lanjut yang kedua. Nah, bagaimana cara mengetahui kekuatan beton? Nah, tentu saja dengan menggunakan alat kuat tekan beton. Nah, di video sebelumnya tentang lab saya sudah memperlihatkan bagaimana alat kuat tekan beton dan di video lainnya saya sudah memperlihatkan bagaimana cara mengambil data untuk kuat tekan beton bentuk silinder. Nah, yang ketiga, nah, berapa waktu yang diperlukan untuk pengeringan beton secara umum agar dapat digunakan? Nah, ini ada jawabannya, ada namanya waktu ikat awal menurut SSI Standar Industri Indonesia minimum 45 menit, sedangkan waktu ikat akhir maksimum 360 menit atau 6 jam. Nah, di sini ketika dia sudah masuk dalam waktu ikat akhir, itu betonnya sudah mengeras. Tetapi mengeras di sini belum bisa diberikan pembebanan, baik dari beban hidup atau beban mati, atau dari beban sendiri dari beton itu. Berikut ini adalah minimum waktu untuk pembongkaran backcasting atau cetakan daripada beton kita. Yang pertama untuk dinding beton itu setelah rentang waktu 12 jam setelah pengecoran, kolom beton sama 12 jam, tepi cetakan balok beton 12 jam, tumpuan balok dengan panjang di bawah 3 meter selama 7 hari, tumpuan balok dengan panjang 3-6 meter selama 14 hari, tumpuan balok dengan panjang di atas 6 meter 21 hari, dan untuk plat atau balok cantilever selama 21 hari. Nah, balok cantilever ini biasa dibilang juga dengan balok gantung. Nah, ini adalah waktu minimum waktu untuk pembongkaran backcasting. Jadi, sudah bisa dibebani ketika sudah memasuki waktu-waktu ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini penanya kedua dari Arjuna. Yang mana pertanyaannya, jelaskan fungsi air pada beton. Nah, ini. Air digunakan sebagai pengencer pada campuran pasta, mortar, dan beton. Selain itu, air juga dapat digunakan untuk kuring atau perawatan, mirip dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, sebutkan syarat mutu air menurut British Standard. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya ada jawaban yang tidak saya jawab karena sudah ada jawabannya di slide. Maka ini lihat slide dan video di materi kuliah pertemuan kelima tentang air. Di situ sudah disebutkan syarat mutu air menurut British Standard. Nah, penanya ketiga adalah Aulia Putri Islami. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa kekurangan dan kelebihan beton FC Action dan K? Nah, di sini jawaban dari saya tidak membahas tentang kekurangan dan kelebihan antara sampel beton silinder dan kubus.
Yang saya mau katakan bahwa dimensi dari masing-masing benda uji mempengaruhi kuat tekannya. Nah, untuk sampel kubus itu ada ukuran 10, 10, 10 cm, 15, 15, 15 cm, dan juga 20, 20, 20 cm. Semakin besar dimensi kubusnya, maka akan semakin turun dari kekuatan tekannya. Begitupun juga dengan silinder. Ada yang ukuran 10 diameternya, tingginya 20 cm, dan ada juga yang diameternya 15 dan tingginya 30 cm. Jadi ukuran daripada sampelnya mempengaruhi hasil kuat tekannya. Nah, kalau dibilang beton FC dan K ini hanya dari hasil sampelnya, bentuk sampelnya. Jadi bukan beton bilang ini beton ini beton ini, tetapi hanya dari bentuk sampelnya saja. Sehingga muncul FC, FC aksen, dan juga K. Seperti itu. Lanjut. Yang nomor 2. Apa yang disarankan proporsi campuran beton yang baik? Nah, ini dia jawabannya. Gunakan material yang baik, yang sudah sesuai standar yang telah ditentukan, dan ikuti mix design yang ada. Karena ini hanya berbicara tentang proporsi, maka jawabannya hanya 2 ini. Ketika berbicara tentang kekuatan beton, maka jawabannya akan lebih panjang lagi. Lanjut. Apa saja tes yang paling umum untuk beton segar? Nah, tes yang dilakukan untuk beton adalah uji kuat tekan, umumnya pada umur 3 hari sampai 28 hari. Nah, kalau dibilang beton segar yang baru selesai, nah itu ada uji SLAM. Uji SLAM untuk mengetahui berapa tingkat keencerannya, supaya juga mengetahui workability-nya. Workability itu adalah tingkat kemudahan pekerjaan. Lanjut. Nah, yang keempat dari Basri. Pertanyaannya adalah, apakah semua jenis air bisa digunakan dalam campuran beton? Nah, jawabannya, secara umum air yang bisa diminum bisa dipakai dan tidak terdapat yang aneh pada rasa, bau, dan warna. Nah, ini juga ada di dalam slide, tapi karena ini pendek, maka saya cantumkan di dalam sini. Nah, kalau yang panjang saya tidak cantumkan karena nanti bisa dilihat di slide-nya langsung. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi umur beton? Nah, ini jawabannya material yang digunakan, air, mix design, proses pencampuran, pengecoran, pemadatan, dan kuring. Nah, beton merupakan material bangunan yang sangat kompleks karena semuanya serba saling berkaitan. Nah, seperti yang saya bilang di materi ketujuh tentang beton, beton itu semua ada beberapa, hampir semua bagus, tetapi ada salah satu yang kurang bagus dalam penanganannya, pasti akan mengurangi daripada kuat tekan dari beton. Lanjut. Nah, yang ketiga, apakah air yang memiliki pH rendah bersifat asam baik digunakan dalam pembuatan beton? Jawabannya tidak baik karena akan menurunkan kekuatan beton. Lanjut. Apakah ukuran butir material pasir halus atau kasar? Mungkin ini yang dimaksud ini agregat halus atau agregat kasar, ya entahlah. Dapat mempengaruhi kekuatan dan ketahanan beton. Nah, kalau memang tentang dua-duanya tentang pasir itu agregat halus bukan agregat kasar. Nah, saya coba kalau dia seumpama ini agregat halus dan agregat kasar. Nih, dalam beton perlu diperhatikan gradasi agregat. Gradasi adalah distribusi dari variasi ukuran butir agregat. Untuk lebih jelasnya, lihat slide dan video pertemuan ke-6 tentang agregat. Nah, ini kalau memang tentang agregat halus dan agregat kasar, jawabannya seperti ini. Tetapi kalau memang yang dibahas, yang dimaksud adalah
keduanya agregat halus, tetapi memang yang pertama itu halus dalam artian itu dia bulat atau tidak bersudut. Sementara yang dimaksud dengan kasar adalah yang bersudut. Nah, maka untuk campuran beton lebih bagus untuk menggunakan agregat halus yang kasar. Dalam artian itu dia bersudut. Nah, kalau untuk pasir yang halus, dia lebih bagus digunakan untuk pekerjaan plesteran. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk penanya yang kelima dari Indrawati Idris. Yang mana pertanyaannya adalah, sebutkan ciri-ciri air yang baik untuk campuran beton. Nah, sama dari pertanyaan sebelumnya, jawabannya secara umum, air yang bisa diminum bisa dipakai dan tidak terdapat yang aneh pada rasa, bau, dan warna. Nah, di sini kan dia bilang air yang bisa diminum bisa dipakai, tapi tidak terdapat yang aneh pada rasa, bau, dan warna. Nah, air kelapa itu kan bisa diminum, tapi dia ada rasanya, rasa manis, jadi tidak bisa dipakai. Air comberan itu bau, nggak bisa. Nah, air yang warna juga ya seperti comberan, air yang warna coklat itu kan tidak bisa karena itu mengandung lumpur. Itu. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan sumber-sumber air yang ada. Nah, ini juga bisa dilihat di materi kuliah pertemuan kelima tentang air. Nah, di situ sudah jelas sumber-sumber air itu mana saja. Lanjut. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton. Nah, jawabannya adalah material yang digunakan, air, mix design, proses pencampuran, pengecoran, pemadatan, dan kuring. Nah, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Dan jawabannya juga seperti ini. Jadi, semua ini saling berikatan. Oke, lanjut untuk penanya. Oh, nomor 4 masih ada. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beton terhadap agregat. Nah, ini juga lihat di materi kuliah pertemuan ke-7 tentang beton. Di situ sudah dijelaskan. Nah, penanya ke-6 datang dari Apnitar Juliadi. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan beton. Lah, inilah, lihat di materi kuliah pertemuan ke-7 tentang beton. Di situ sudah dijelaskan apa itu beton. Hanya dibaca dulu materinya sebelum memberikan pertanyaan. Lanjut nomor 2, sebutkan bahan dasar pembuatan beton. Saya rasa kalau bahan dasar sudah tidak usah ditanya, pasti sudah tahu. Nah, kalau tentang ini beserta fungsinya masing-masing, nah ini bisa. Tapi kalau bertanya tentang bahan dasar, saya rasa kalian semua sudah tahu. Pasta itu dari apa, mortar itu dari apa, beton itu dari apa, beton bertulang itu dari apa. Karena sudah dijelaskan berulang-ulang, baik dari pertemuan secara langsung di pertemuan awal hingga pertemuan secara daring. Nah, untuk fungsi dari bahan penyusun beton itu yang pertama itu semen sebagai pengikat pada campuran, atau bisa dikatakan juga dia sebagai lemnya. Nah, agregat kasar dan agregat halus sebagai penguat dan pengisi. Penguatnya itu agregat kasar, pengisinya atau fillernya agregat halus. Nah, tentunya harus lebih banyak agregat kasar daripada agregat halus. Selanjutnya, air sebagai pengencer dan untuk kuring. Kuring adalah perawatannya. Ini kebalik. Nah, ini yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan beton. Nah, ini kemarin saya tidak sempat memasukkan dalam slide. Untung ada pertanyaan seperti ini, jadi saya bisa memberikan keterangan tentang keunggulan dan kelebihan dan kekurangan beton. Nah, ini semua materi yang saya bawakan untuk 90% lah materi untuk tekban ini saya ambil sumbernya dari ini, Cokro Dimulyo.
Nah, yang mana Cokro Dimulyo ini merupakan dosen dari UGM. Nah, yang mana dia mengatakan dalam tulisannya yang 2007, keunggulan dari beton yang pertama, harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang umumnya mudah didapat. Nah, kita mudah mendapatkan agregat halus, agregat kasar, dan juga semen. Nah, itu. Kedua, termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan panas, tahan terhadap pengkaratan. Yang ketiga, mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi. Yang empat, pengerjaan atau workability mudah karena beton mudah untuk dicetak dalam bentuk dan ukuran sesuai keinginan. Nah, ini kalau betonnya masih bersifat plastis. Kalau sudah mengeraskan sudah tidak bisa. Jadi, ketika dia bersifat masih encer, itu mudah dikerjakan. Selanjutnya, kekurangan beton. Bahan dasar penyusun beton, agregat halus maupun agregat kasar bermacam-macam, sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam. Nah, agregat halus dari sungai A, sungai B, itu pasti berbeda. Ada yang bulat-bulat, ada juga yang tajam-tajam, ada yang berlumpur, dan juga ada yang kurang berlumpur. Maka dari itu, di sini perencanaan dan pembuatannya itu bermacam-macam. Karena lokasi pengambilan dari materialnya itu berbeda-beda. Seandainya cuma satu, semuanya satu jenis, maka kita tidak terlalu pusing-pusing lagi tentang mix desainnya. Karena materialnya sama semua. Nah, yang kedua, beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya, sehingga harus direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat. Nah, ini dia mempunyai beberapa kelas kekuatannya, seperti kita ketahui ada mutu beton K100, K150, K200, K300, dan selanjutnya. Seperti juga FC Aksen itu 15 MPa, 20 MPa, 30 MPa, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan beberapa kelas kekuatan. Oke, lanjut yang ketiga. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau rapuh dan mudah retak. Nah, untuk beton sendiri, dia kuat terhadap tekan, tetapi lemah terhadap tarik. Tetapi dengan bantuan dari tulangan, besi atau baja, nah, ketika digabungkan beton dan juga baja, nah di situ akan kuat dari tekanan dan juga tarik. Yang mana untuk baja itu kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan. Sementara untuk beton itu kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Jadi saling mengisi ketika mereka digabungkan jadi satu. Selanjutnya yang keempat, bentuk yang sudah dibuat susah untuk dirubah lagi, dalam artian ketika dia sudah mengeras, dia akan susah dibentuk lagi. Nah, ini tambahan dari saya yang nomor 4. Lanjut. Nah, untuk penanya yang ketujuh dari Elsa Nutri Mandasari. Yang mana pertanyaannya adalah, mengapa air memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembuatan beton? Nah, ini jawabannya. Tanpa air, maka tidak akan terbentuk pasta, mortar, dan beton. Karena air berguna sebagai pengencer antara semen dan juga agregat. Selain daripada pengencer, air digunakan untuk kuring atau untuk perawatan dari beton kita. Nah, lanjut. Apakah air memiliki syarat pH tertentu untuk dapat dijadikan campuran beton? Nah, ini sudah ada juga di materi slide materi kuliah, tetapi karena ini pendek, saya cantumkan saya di sini. pH air yang disyaratkan untuk campuran pasta, mortar, dan beton adalah air dengan pH 7. Nah, yang mana pH 7 adalah pH normal. Di bawah dari 7 adalah asam, di atas dari 7 adalah basah. Oke, lanjut yang ketiga. Apakah metode pencampuran beton dapat mempengaruhi kekuatan beton? Nah, ini jawabannya.
Metode pencampuran beton telah didesain oleh para ahli di bidangnya. Jadi semua metode bagus, tetapi proses pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi kekuatan beton. Nah, proses pelaksanaannya apakah cara pengecorannya kurang bagus, cara kuringnya kurang bagus, terus kadar lumpur dari agregatnya itu tidak diperhatikan. Nah, di situ makanya saya bilang proses pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi kekuatan beton. Oke, lanjut. Keempat, mengapa perawatan terhadap beton sangat diperlukan? Nah, ini jawabannya. Saat pencampuran antara air dan semen akan terjadi proses hidrasi, yaitu pelepasan panas, karena proses kimia penggabungan dari semen dan air. Apabila tidak dilakukan perawatan, maka akan muncul retakan rambut pada mortar ataupun beton. Nah, itu dia. Maka perlu yang namanya curing atau perawatan. Lanjut, penanya ke-8 dari Fitriani. Pertanyaan pertama, jelaskan cara menghitung kuat tekan beton F. Jackson dan K, disertai contohnya. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh hitungan secara umum. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang lebih detail, nanti bisa di mata kuliah teknologi beton 1 atau beton 2. Karena sangat banyak cara-cara dari perhitungannya. Itu banyak sekali. Dari ukuran benda uji, bentuknya, konversi dari silinder ke kubus, dan macam-macam segalanya. Dan juga standar deviasinya di bawah 5%. Nah, ini saja yang secara umum. Nah, contoh perhitungan benda uji silinder. Nah, saya silinder dulu, yang K nanti kalian cari sendiri, supaya kalian ada kerjaan. Nah, kuat tekan beton dihitung berdasarkan besarnya beban per satuan luas, menurut persamaan sebagai berikut. F. Jackson untuk yang silinder, ini sigma kecil. Sigma kecil untuk yang K, yang mana rumusnya P per A, yang mana F aksen C kuat tekan beton silinder, satuannya MPa atau bisa juga Newton per milimeter kuadrat. Nah, ini sigma kecil untuk kuat tekan beton kubus atau K, satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. P, nah ini P atas, beban maksimum, satuannya Newton. Sementara A adalah luas penampang benda uji. Nah, bisa ini milimeter pangkat 2 ataupun sentimeter kuadrat untuk yang bentuk kubus. Nah, ini contoh penghitungannya. Uji kuat tekan dilakukan pada sebuah silinder beton yang berumur 28 hari dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Beban yang terbaca pada manometer alat uji tekan sebesar 300 kN. Hitung kuat tekan benda uji tersebut. Nah, ini adalah hitungan umum. Seperti saya bilang tadi, hitungan umum. Ketika ingin yang lebih komplit lagi, itu bisa dilihat di mata kuliah nanti beton 1 atau beton 2. Atau bisa belajar sendiri. Nah, tadi persamaannya FC aksen sama dengan P per A, yang mana ini 300.000 konversi dari kilonewton menjadi newton. Jadi 300 kilonewton menjadi 300.000 newton. Nah, ini adalah luasan daripada silinder. Nah, 0,25 dikali pi dikali 150 kuadrat, yang mana tadi diameter, ini diameter dari silinder. Nah, sama dengan 300.000 Newton dibagi, nah ini tadi hasil pengaliannya itu dapat 17.662,5 sama dengan 16,985 Newton per milimeter kuadrat atau sama dengan 16,985 MPa. Nah, ini yang berubah hanya satuannya, yang mana Newton per milimeter kuadrat sama dengan MPa. Nah, ini ya saya ulang lagi, ini adalah contoh hitungan umum, yang mana ini langsung diambil daripada
alat uji. Ini adalah manometer, alat uji tekan. Nah, yang kedua, nah yang saya bilang tadi, yang untuk mutu beton K atau yang kubus, nanti kalian cari sendiri supaya kalian ada kerjaan. Yang kedua, apakah ada perbandingan antara penggunaan agregat kasar dan agregat halus? Jika ada, maka jelaskan perbandingannya. Lah ini campuran 1:2:3. Yang mana 1 adalah semen, 2 adalah pasir, dan 3 adalah split atau batu pecah. Nah, ini dia perbandingannya. Oke, itu dia perbandingan daripada campuran. Oke, yang ketiga, jelaskan kriteria air yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan dalam pencampuran beton. Nah, ini sudah yang ketiga kali muncul. Secara umum, air yang bisa diminum bisa dipakai dan tidak terdapat yang aneh pada rasa, bau, dan warna. Nah, yang keempat, berikut ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beton terhadap agregat, yaitu yang pertama, perbandingan agregat dan semen campuran. 2, kekuatan agregat. 3, gradasi. 4, reaksi kimia. Nah, ini saya disuruh jelaskan. Nah, tinggal lihat di video untuk materi kuliah pertemuan ke-7 tentang beton. Di situ saya sudah jelaskan tentang semuanya ini. Bahkan tidak hanya 4, tetapi lebih daripada ini. Nah, oke, yang kelima, jelaskan lebih rinci pengaruh sifat agregat pada sifat beton. Saya ini ya, kalau tentang lebih rinci, saya tidak tahu dengan kamu maksudkan lebih rinci itu bagaimana, tetapi saya akan coba mengulang daripada slide yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini sifat agregat. Dari bentuknya apa? Apakah dia itu bulat, rounded, bulat atau rounded itu sama, atau granular? Granular itu dia bersudut, berarti tajam-tajam. Teksturnya itu apakah dia licin ataupun dia kasar. Gradasi adalah perbandingan dari bentuk ukuran butirnya. Nah, dia berpengaruh pada beton cair. Nah, yang mana akan berpengaruh pada beton cair dengan sifat beton kelecekan atau workability. Nah, ketika dia bentuknya itu bulat, itu kelecekannya itu akan tinggi atau workability-nya tinggi, mudah dikerjakan. Nah, tetapi kalau dia teksturnya bentuknya itu bersudut, nah itu agak susah dikerjakan. Begitupun juga dengan tekstur, ketika teksturnya itu dia halus, maka kelecekannya itu akan tinggi. Karena ketika saling bergesekan itu halus. Nah, ketika teksturnya kasar, nah kelecekannya itu akan rendah karena itu saling bergesek antara kasar dan kasar. Ya, kalian bisa mempraktikkan bagaimana ketika saling ketemu barang yang kasar-kasar dan halus yang halus. Gradasi pun juga seperti itu. Pengikatan itu adalah itu tadi, kalau yang bersudut itu pengikatannya itu akan bagus, akan kuat. Tapi kalau yang bentuknya bulat, teksturnya halus, pengikatannya itu tidak bagus. Nah, pengerasan. Nah, ketika proses pengerasan yang lebih bertekstur halus, itu lebih cepat dia keras, tetapi akan mempengaruhi daripada beton kita. Intinya bentuk, tekstur, dan gradasi dia akan berpengaruh pada beton cair. Antara lain kelecekan, pengikatan, dan juga pengerasan. Nah, lanjut ke bagian sifat fisik atau sifat kimia dan mineral. Sifat fisik, nah, berkaitan dengan kekuatan material. Bisa diuji kekuatannya dengan menggunakan Los Angeles dengan cara uji abrasi untuk
untuk agregat kasarnya. Sifat kimianya, ya, dia masuk dalam kadar organik yang ada di agregatnya itu, dia seberapa persen. Sementara mineralnya dia terbentuk dari mineral apa. Nah, dia akan berpengaruh di beton keras, yang mana itu adalah kekuatannya. Ketika kita menggunakan agregat kasar yang tidak kuat, maka sudah pasti terpengaruh sama kekuatan dari beton. Jadi untuk uji abrasi itu mengukur seberapa kuat daripada agregat kasar yang akan kita gunakan. Berpengaruh pada kekuatan, kekerasan, yang mana ketika kekuatannya bagus, kekerasan juga bagus, maka ketahanannya juga akan bagus. Tapi kalau kekuatannya rendah, kekerasannya rendah, maka ketahanannya juga akan rendah. Jadi ini semua mempengaruhi daripada sifat agregat pada sifat beton, baik untuk beton cair maupun beton yang sudah keras. Seperti itu. Dan saya seperti itu. Saya tidak tahu yang kamu masuk lebih rinci lagi itu saya nanti bisa kamu cari sendiri daripada materi-materi atau sumber-sumber lainnya. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya dari Harjun. Yang mana yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara melindungi permukaan beton dari bahan-bahan yang agresif seperti asam? Nah, bisa digunakan semen yang tahan terhadap asam sulfat, yaitu semen tipe 5. Nah, semen ini banyak sekali tipenya, yang mana tipe 1, kalau tipe 1 itu OPC, Ordinary Portland Cement, dia untuk konstruksi yang umum tanpa membutuhkan syarat khusus apapun. Nah, kalau untuk yang ini tadi tahan terhadap sulfat atau asam, dia menggunakan tipe 5. Tipe 2 ada lagi untuk apa, tipe 3, tipe 4, dan lain sebagainya. Nah, semen pun ada namanya PC, PCC, ada pozolan, banyak sekali tipe-tipe semen dan juga kegunaannya untuk digunakan di lain keperluan. Nah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara agar proporsi campuran beton yang baik? Nah, tadi sudah ada juga yang bertanya. Jawabannya adalah gunakan material yang baik dan ikuti mix design yang ada. Yang ketiga, dapatkah terlalu panas atau terlalu dingin untuk menempatkan beton baru jika ia jelaskan? Ini ya, saya bingung pertanyaannya ini bagaimana? Apanya yang terlalu panas? Apanya yang terlalu dingin? Maka saya memilih untuk tidak menjawab daripada pertanyaan ini. Karena saya bingung daripada pertanyaan ini. Apa maunya ini? Nah, lanjut. Pertanyaan terakhir untuk bagian pertama dari Haslinda. Pertanyaannya adalah, jelaskan syarat-syarat yang dapat digunakan untuk pencampuran beton menurut PB 1971. Nah, itu banyak syaratnya, panjang. Nah, nanti silakan dibaca saja PB 1971, tinggal di-download saja. Situ ada. Yang kedua, kotoran pada air jika terikutkan dalam campuran beton pada umumnya bisa menyebabkan perubahan secara sifat atau karakteristik pada beton. Sebutkan perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini kalau soal ini seharusnya soal UTS yang mana atau soal final yang mana soal ini saya memberikan kepada kalian, bukan kalian yang memberikan kepada saya. Karena ini materinya ini ada jawabannya di materi pertemuan keempat tentang air campuran beton. Kan tinggal dilihat di situ, ada di situ. Nah, oke, lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan syarat mutu air menurut British Standard. Nah, ini juga ada di slide dan video materi kuliah pertemuan kelima tentang air. Tinggal dilihat di situ lagi. Keempat, jelaskan perbedaan antara kuat tekan beton FC Aksen dan K. Nah, dari saya ini,
Beton dengan mutu FC25 menyatakan kekuatan tekan minimum adalah 25 MPa pada umur beton 28 hari. Selanjutnya, beton dengan mutu K250 menyatakan kekuatan tekan karakteristik minimum adalah 250 kg per cm kuadrat pada umur beton tersebut 28 hari. Jadi maksimumnya itu di umur 28 hari. Nah, selanjutnya adalah bentuk benda ujinya. Nah, kalau yang FC aksen itu dari silinder, sementara yang K bentuknya kubus. Nah, selanjutnya sudah pasti satuannya. Satu yang untuk FC dia itu menggunakan MPa atau Newton per milimeter kuadrat. Adapun yang K dia menggunakan kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, saya rasa untuk part pertama ini hanya ini 10 soal saja. Nanti untuk part kedua saya akan mulai dari soal ke-11, penanya ke-11 sampai penanya ke-20. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Nantikan untuk bagian keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.